Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin Taruna Muda Diawang Sudana, absen 7, Produksi Anda 1A, izin menjelaskan tentang kapasitas lintas dan kapasitas pasien. Kapasitas lintas A, definisi dan fungsi. Kapasitas jalur rel atau lintas adalah kemampuan satu lintas jalan kereta api untuk menampung operasi perjalanan KA dalam periode atau kurun waktu 1440 menit atau 24 jam yang dapat dilaksanakan di lintas yang bersangkutan. Dengan demikian, satuan yang dipergunakan adalah jumlah kereta api persatuan waktu, umumnya 24 jam. Yang B, faktor yang menentukan kapasitas suatu lintas ditentukan oleh kapasitas petak jalan di jalur tunggal atau petak blok di jalur kembar atau ganda terkecil di lintas yang bersangkutan dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan sistem persinyalannya. Jika petak jalur di jalur tunggal dan petak blok di jalur kembar puncak kecepatannya sama, maka tentunya jarak yang terjauh yang menentukan. Cara perhitungan dari penjelasan di atas, maka kapasitas lintas sesuai dengan definisi di atas, yaitu kemampuan suatu lintas jalan kereta api untuk menampung operasi perjalanan kereta api dalam waktu tertentu, bisa 1 jam atau 60 menit, atau umumnya 24 jam atau 1440 menit, yang dapat dilaksanakan di lintas yang bersangkutan dengan satuan kereta api per jam atau KA per jam, atau perjalanan kereta api per hari atau KA per hari, periode atau kurun. Headway minimum merupakan penjumlahan dari waktu tempuh sepanjang petak blok atau jalan, ditambah waktu pelayanan blok dan sinyal, dan ditambah waktu tempuh dari sebelum sinyal sampai dengan stasiun setelah blok dan sinyal dilayani. Secara formulasi dapat dilihat pada rumus di bawah ini. H atau headway sama dengan waktu A sampai B tambah TP tambah C. Rumus tersebut khusus pada sistem hubungan blok manual dan hubungan blok otomatis tertutup. Kemudian selanjutnya langkah-langkah untuk mencari kapasitas lintas adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan alat persinyalan sistem hubungan blok yang dipergunakan pada lintas yang bersangkutan. Yang kedua, cari jalan atau petak blok yang jaraknya paling jauh. Yang ketiga, cari headway minimum. Dan yang keempat, itu dengan menggunakan rumus kapasitas lintas. Nah, ini ialah rumus kapasitas lintas sesuai dengan rumus KPK versi unit S. Sesdapat umum, manual mekanik, otomatis tertutup, dan otomatis terbuka. Saya lanjut. Kapasitas stasiun. Definisi dan fungsi. Definisi dari emplacement adalah kumpulan jalan rel di area stasiun dengan batas-batas tertentu dan dilengkapi alat pengaman atau dalam keputusan Menteri Nomor 22 tanggal 25 bulan 4 tahun 2003 yang telah diatur dalam keputusan Menteri tersebut. Kapasitas stasiun atau emplacement adalah kemampuan maksimum stasiun atau emplacement untuk melayani urusan perjalanan kereta api dan langsuran dalam waktu 24 jam dan dalam periode tertentu. Kemudian B, faktor yang menentukan. Banyak hal yang mempengaruhi kapasitas stasiun antara lain sebagai berikut. A, tata letak jalur. Tata letak jalur sangat mempengaruhi pada kapasitas emplacement. Tentunya setiap stasiun tergantung pada fungsi stasiun itu sendiri. Antara lain, 1. Stasiun buntu atau terminal. Stasiun buntu pasti memiliki jalur buntu atau gambar 8.2 adalah susunan tata letak jalur yang sederhana. Bawah merupakan gambar 8.2 prinsip tata letak jalur pada jalan buntu. Sudah dilihat, akan saya lanjut. Yang kedua, stasiun persimpangan. Yang dimaksud dengan stasiun persimpangan adalah stasiun yang menjadi tempat mula terjadinya perubahan arah dan tujuan perjalanan kereta. 3. Stasiun antara dan terminal. Stasiun antara dan terminal adalah stasiun yang berfungsi ganda sebagai stasiun antara dan sebagai stasiun terminal atau khusus di jalur kembar dan untuk kereta komuter. Yang keempat, stasiun antara bukan terminal. Pada gambar 8.4a menunjukkan tipe-tipe tata letak untuk stasiun antara di jalur kembar yang bersayap, wesel-wesel penghubung antara jalur itu dan berfungsi hanya untuk saling perpindahan dari dua jalur tersebut pada waktu yang terjangkau
api salah satu jalur terhalang api. Jumlah jalur di setiap stasiun ditentukan oleh keperluan urusan dan operasi langsung perjalanan kereta api, yaitu pertama persilangan minimal 2 jalur, yang kedua persilangan dan penyusulan minimal 3 jalur, yang ketiga jalur untuk muat atau bongkar tergantung volume kegiatan, yang keempat jalur nginap atau simpan bila banyak sebaiknya terpisah, yang kelima jalur perawatan bila banyak sebaiknya juga terpisah. Kemudian yang C, fungsi atau penggunaan masing-masing jalur. Yang pertama jalur penumpang, jarak jauh atau menengah atau dekat bisa saja tiap-tiap jenis kereta api memiliki jalur tersendiri. Jalur kereta api komuter, jalur ini memerlukan berat tinggi untuk mendukung lebih cepat naik dan turun penumpang. Yang ketiga, jalan kereta api barang bila dikhususkan tidak memerlukan berat. Yang keempat, khusus untuk stasiun bukan terminal, penggunaan bisa secara acak, tergantung daftar jalur yang ditetapkan berdasarkan pada pola operasi pada KPK yang berlaku. Kemudian pada sistem persinyalan. Alat pengaman atau persinyalan juga sangat berpengaruh pada kapasitas inflasmen, terutama pada waktu pelayanan setiap gerakan kereta api atau langsiran, yaitu persinyalan mekanik dengan hubungan blok manual dan elektrik, dengan hubungan blok dapat manual dan dapat juga otomatis. Persinyalan mekanik tentunya memerlukan waktu pelayanan yang lebih lama, karena mengubah wesel dan atau sinyal semuanya secara mekanik atau masih secara manual, menghubungnya dengan kawat sehingga semakin jauh lokasi yang digunakan maka akan semakin berat pelayanannya, karena kawatnya akan semakin panjang. Sedangkan dengan persinyalan elektrik hanya menekan tombol, tidak mengenal jauh atau dekat, kemudian yang bekerja adalah mesin, jadi hanya menekan tombol. Selanjutnya gangguan antar jalur. Gangguan antar jalur dalam menghitung kapasitas stasiun, gangguan rute atau jalur tentunya memiliki pengaruh baik gangguan yang searah maupun yang berlawanan arah. Perlu juga diperhatikan kecepatan titik kilometer saling mengganggu dan panjang rangkaian. Berikut tipe gangguan jalur rute. Yang F, kecepatan kereta api atau langsiran. Kecepatan kereta api langsiran dihitung sejak pembentukan rute sampai dengan akhir rangkaian kereta api atau langsiran melewati titik-titik saling mengganggu. G, percepatan dan perlambatan. Percepatan dihitung pada saat kereta api atau langsiran mulai bergerak atau menambah kecepatan, dan perlambatan pada saat menuju berhenti atau pengurangan kecepatan. Semakin tinggi nilai percepatan atau perlambatan, semakin cepat proses percepatan atau perlambatannya. Rumus kapasitas stasiun dan rata-rata. Rumus kapasitas stasiun dapat dilihat, kapasitas stasiun merupakan 1440 menit yang dalam arti ini 24 jam dibagi dengan HS atau HB rata-rata stasiun ditambah dengan N atau presentasi yang lain digunakan, yaitu nilai 0,7. HS sama dengan H1 kali jumlah KA1, H2 kali jumlah KA2, dan juga N kali jumlah KAN dibagi dengan KA total. Mungkin itu saja yang dapat presentator sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.